Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septario Ferinta Rozi dengan NPM 2015001052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang saya buat, 20 soal yang saya buat untuk kebutuhan ujian tengah semester mata kuliah Teorema Bahasa dan Otomata. Kita langsung saja ke soalnya. Nah, di sini saya membuat soal yaitu jelaskan perbedaan antara simbol terminal dan non-terminal. Yaitu simbol terminal yaitu simbol yang tidak dapat diturunkan. Dan simbol non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non-terminal. Jadi simbol terminal ini dengan simbol non-terminal ini keterbalikan, di mana terminal ini tidak bisa diturunkan, sedangkan non-terminal ini masih bisa diturunkan. Simbol terminal ini biasanya itu dia huruf kecil. Nah, seperti misalnya A, B, C, dia huruf kecil. Nah, non terminal ini biasanya dia itu hurufnya kapital, misalnya A, B, C, D, dan simbol ya abjad yang kapital biasanya seperti itu. Dan yang kedua adalah apa yang membedakan antara simbol, string, dan bahasa. Nah, di sini saya jawabannya adalah simbol merupakan suatu entitas dalam bentuk abstrak yang didefinisikan secara formal, sedangkan string merupakan suatu deretan dari simbol-simbol yang bersusun, dan bahasa merupakan sekumpulan simbol-simbol yang mengekspresikan gagasan atau fakta atau sebuah konsep. Jadi istilahnya kalau dibuat pohon maka eh, simbol maka bahasa ini dia paling atas. Di dalam bahasa dia memiliki banyak string dan simbol. Di dalam string ini dia memiliki banyak simbol-simbol, dan simbol ini dia adalah yang paling dasar gitu. Dan yang ketiga ini apa itu state akhir dalam mesin otomata. State akhir dalam mesin otomata ini yaitu biasanya uh, step akhir itu untuk membuat keputusan yang menerima string inputan bila mencapai step akhir. Jadi dia itu misalnya kita ada diagram state gitu. Diagram step akhir ini kan dilambangkan dengan lingkaran ganda. Jadi ketika misal inputannya adalah 1 dan 0, maka di inputan 1100, jika dia berada di step akhir, maka inputan itu bisa diterima. Itulah gunanya step akhir. Dia menentukan apakah inputan itu diterima apa tidak. Nanti kita lihat untuk contohnya. Dan apa itu bahasa? Itu bahasa dari himpunan variabel, simbol-simbol terminal, dan simbol awal dibatasi oleh aturan produksi. Jadi dia mempunyai aturan-aturannya dalam teorema bahasa dan otomata. Nah, dalam finite set automata ini punya 5 tuple, yaitu seperti di samping ini. M ini melambangkan tuple, dan di dalam tuplenya ada beberapa simbol ya. Kita Q, A, simbol ini S, F. Nah, ini memiliki arti, yaitu yang Q ini, Q adalah himpunan set, jadi himpunan set, jadi namanya himpunan, jadi di dalamnya itu ada anggota-anggotanya, jadi terdapat beberapa step, dia dimasukkan ke dalam key. Nah, A ini inputan. Nah, biasanya dalam finite set automata terdapat beberapa inputan, yang biasanya itu yang paling sederhana adalah 2 biasanya. 1, 0, AB dia bebas. Dan juga ada transisi, yaitu transisi ini dia yang ini nih, transisi itu jadi dia memperlihatkan jalannya perpindahan dari state ke state yang dimasukkan dengan inputan. Nanti kita lihat. Dan S ini adalah step awal dan F ini adalah step akhirnya, begitu. Nah, yang keenam ini ada apa itu string kosong. Jadi ada juga string kosong, itu merupakan string yang tidak memiliki bentuk atau bentuk yang tidak memiliki nilai, atau bisa disebut dengan epsilon atau e yang bernilai 0. Jadi ini juga bisa termasuk dalam inputan ya. Ini biasanya nanti ada di non deterministik. Kalau deterministik itu dia tidak boleh ada inputan kosong atau string kosong. Nah, di sini ada yang ketujuh adalah apa saja simbol yang termasuk dalam simbol non terminal.
Tadi sudah dijelaskan di atas ya, mungkin saya terlalu cepat untuk menjelaskan. Jadi di sini huruf alfabet besar kapital huruf S dikarenakan simbol S itu merupakan simbol dari state, dari simbol awal dari state. String yang berbentuk bercetak miring, misalnya expert dan STMT, simbol non terminal itu merupakan simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non terminal. Nah, ini nomor 8, itu berdasarkan gambar di atas, manakah yang termasuk final state. Nah, yang tadi saya bilang final state itu dia bentuknya adalah lingkaran ganda. Nah, kita lihat bisa di sini, bahwasanya yang terdapat lingkaran ganda adalah Q3 dan Q4, maka final state-nya adalah Q3 dan Q4. Kita bisa di sini Q0, Q1, Q2, dan Q5, dia tidak ganda, dia hanya satu lingkarannya, maka itu bukan final state. Dan untuk state awal itu adalah Q0, karena dia terlihat panah di sini, dia sebelah kirinya tidak ada lingkaran lagi. Maka ini adalah ini, state awal. Ini adalah inputan, ada 3 dia, A, D, dan U. Apa kegunaan dari busur pada diagram state? Nah, kita di sini busur ya, busur nih. Nah, busur ini adalah menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan atau perpindahan state. Dan label pada busur adalah simbol input. Nah, itu adalah kegunaan busur yang ada di sini nih. Nah, ini busur di setiap busur itu kecuali state awal dia biasanya ada inputan. Nah, di sini nih. Gitu. 9, ini lanjut 10. Apa saja pergolongan 4 tingkat berdasarkan hierarki Chomsky. Nah, dalam hierarki Chomsky ini terdapat 4 level bahasa, yaitu level 0 yaitu natural language, yang level 1 ada konteks sensitif, level 2 bebas konteks, dan level 3 itu regular. Nah, dari setiap level tersebut terdapat aturan-aturan produksi yang membatasinya. Jadi, hierarki Chomsky ini terdapat 4 tingkatan, yang dimana di setiap tingkatan ini mempunyai aturan-aturan produksi yang dapat yang membatasi dari level-level tersebut. Next, ini, nah gambar ini untuk soal nomor 11 dan 15. Nah, kalau kita bisa lihat, gambar di atas termasuk jenis yang nomor 11, gambar di atas termasuk jenis finite state jenis apa? Finite state automata itu terdapat 2 jenis, yaitu DFA dan NFA, yaitu deterministic finite state automata dan non-deterministic finite state automata. Nah, kenapa yang ini adalah finite state automata? Deterministic karena kita lihat dia tuh setiap state dia hanya memiliki dalam satu state dia memiliki satu inputan untuk perpindahan satu. Nah, bisa kita lihat di sini 0 dia hanya ke Q1 dan Q0 dia hanya ke dan dari Q0 memiliki inputan 0 dia hanya ke Q1. Dia tidak ada bisa kemana-mana. Q0 tidak bisa ke Q2 dengan inputan 0, tidak bisa. Q0 ini mempunyai inputan Q1, mempunyai 1, dia balik ke 0. Kita lihat 1 ini cuma punya 1, 0 punya 1 dari Q0. Begitu juga Q1. 1 punya inputan 1 ke Q0, punya inputan 0 ke Q2. Dan juga yang lainnya. Dan juga di sini tidak ada inputan kosong atau string kosong. Maka ini adalah deterministic finite state automata. Nah, next. Pada gambar di atas, ada berapakah anggota himpunan state, simbol input, serta manakah yang initial state dan final state. Kalau di sini 3 adalah ada jumlah dari state-nya, yaitu himpunan state. Simbol inputnya ada 2, initial state ada itu Q0, dan final state ada Q2. Kita lihat. Di sini himpunan state-nya tadi ya, ada jumlah dari state yaitu 1, 2, 3, benar. Dan inputannya ada 2 tadi, 0 dan 1, benar. Dan state awal itu adalah Q0, state akhir Q2. Ya, benar. Nah, pada gambar di atas, apakah inputan 1001 diterima? Kalau kita bisa lihat, jawabannya adalah diterima. Kenapa dia bisa diterima? Kita lihat 1001. 1001, 10. Kita lihat di sini dari Q0, state awal, diinputkan 1, balik lagi Q0, diinputkan 0 ke Q1, diinputkan 0 ke Q2, diinputkan 1, dia ke Q2. Nah, dia berakhir di Q2.
karena Q2 ini adalah final state, maka inputan diterima. Yang ke-14, pada gambar di atas, mengapa input 0101 tidak diterima? Kalau jawabannya sini karena Q0 bukan final state. Kita cek apakah 0101 tidak berakhir di final state ya. 0101. Oke, dari Q0 pin 0 ke Q1 menerima inputan 1 ke Q0 menerima 0 ke Q1 menerima 1 ke Q0, maka dia balik lagi ke Q0. Karena Q0 ini bukan final state, maka dia tidak bisa diterima. Kalau benar ya, alasannya dia tidak terima karena Q0 bukan final state. Nah, selanjutnya adalah buatlah tabel transisi dari gambar di atas. Kita disuruh membuat tabel transisi dari gambar di atas. Kalau kita lihat gambar di sini, dia step-nya ada 3, dari Q0, Q1, Q2. Maka di sini kita inputkan Q0, Q1, Q2. Nah, inputannya adalah 0 dan 1. Maka kita tuliskan di sini 0, di sini 1. Biar kita mudah ini, coba kita copy paste saja. Nah, di sini kita lihat, misalnya Q0 mendapatkan 0. Q0 mendapatkan 0, dia pindah ke Q1. Maka di sini Q1. Nah, jika Q0 mendapatkan 1, dia kemana? Q0 mendapatkan 1, dia tetap ke Q0. Dan di sini dia ke Q0 ya. Dan di sini Q1 mendapatkan inputan 0. Q1 mendapatkan bola ke Q2. Q2, Q1 mendapatkan inputan 1, dia balik kemana? Dia ke Q0 ternyata. Q2 dapat inputan 0, dia tetap di ke Q2, 1 juga ke Q2. Oke, ke Q2. Ini kita rubah soalnya kecil, ya otomatis. Oke, ini udah benar ya. Dan ini soal yang ke-16 sama. Di sini kita pakai ini diagramnya, gambar stepnya. Soal 16 itu gambar di atas termasuk jenis state apa? Ini state apa ya? Di sini dia jawabannya non-deterministic finite automata, NDFA. Kenapa dia NDFA? Yang tadi saya bilang bahwasanya kalau NDFA itu dia inputan salah satu jenis inputannya memiliki dari step itu lebih dari 1. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat inputan 0 dalam step A ini dia memiliki 2 kali 2 cabang, bisa dibilang 2 cabang. Nah, nolnya dapat inputan 0 bisa ke B, bisa juga ke A. Kita di sini inputan 0 ke baik ke diri sendiri, inputan 0 dia ke ke B. Bisa juga lihat di sini yang di C, dia dapatkan inputan 0, dia balik ke C, bisa juga dapat inputan 0, dia balik ke B. Nah, itulah yang menjadi ciri-ciri dari NDFA. Kalau di FA kan dia tidak boleh ada satu inputan itu nggak boleh 2 cabang dari satu setnya. Yang ke-17 pada gambar di atas, berapakah anggota himpunan step simbol input? Nah, sama ini kita lihat stepnya ada 3, 3 benar, inputannya di sini ada 2. Nah, sedangkan ini kita lihat agak banyak ya inputnya, jangan terkecoh. 0,1 ini bukan 0,1, melainkan 0 dan 1. Dia digabung jadinya. Kalau dibuat dengan busur baru lagi, dia akan terlalu banyak busur, nanti kelihatannya jadi tidak enak. Jadi ini adalah 01, maka ada 2 inputan 0 dan 1. Dan juga initial state dan final state. Initial state A, final state-nya C. Ya, dari lingkarannya ya, double lingkaran. Nah, selanjutnya soal 18 pada gambar di atas, apakah input 0011 diterima? Kita cek. 0011 diterima. 0 ke A, 0 lagi ke sini, 1. Nah, sebelumnya pada NDFA ini karena dia banyak
terdapat banyak kemungkinan jalan dari string yang diinputkan, maka inputan string diterima jika salah satu dari jalan itu bisa berakhir di final state. Misalnya yang tadi 0, 0, 1, 1 ya. Kita cek 0, 0, 1, 1. Nah, kalau caranya seperti ini, maka dia berakhir di B. Karena dia berakhir di B, pasti dia tidak diterima inputannya. Tetapi akan kita coba memakai jalan yang lain. 0, tadi apa? 0, 0, 1, 1 ya. 0, 0, 1, 1. Nah, dia berakhir di C. Karena dia berakhir di C, karena C ini adalah final state, maka inputan diterima. Nah, jadi kita dapat tadi dua cara. Cara yang pertama dia berakhir di B, cara yang kedua dia berakhir di C. Karena salah satunya berakhir di final state, maka inputan itu bisa dinyatakan diterima. Begitu. Nah, selanjutnya yang ke-19 pada gambar di atas, mengapa input 0101 diterima? Nah, oh ya, ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan, mungkin saya terlalu cepat menjelaskan. Jadi kenapa input 0101 diterima? Karena terdapat salah satu kemungkinan input berakhir di final state. Kalau kita cek tadi, maka 0, 1, 0, 1, dia berakhir di C. Kalau kita cek lagi 0, 1, 0, 1, 0, 1, sebentar. Pada gambar di atas mengapa input diterima? Nah, 0101 ini kan kalau kita ngelihat dia 0101 dia di C. Nah, misalnya kalau A ini dimulai langsung ke B, 0101 bisa juga. Kalau dia 0101 bisa. Nah, kalau kita cek kemungkinan, kalau yang saya coba-coba ini 01 bisa, 0101. Oh, ada kemungkinan dia tidak bisa diterima karena kalau kita lihat di sini dari A diinfo 0 ke B, kalau misalnya dia balik lagi ke A 1, 0, 1, dia akan berputar di sini-sini terus. Ada kemungkinan dia tidak diterima. Tapi tadi kita nemu sekitar dua cara bisa diterima. Maka inputan itu diterima. Dan yang terakhir, soal 20, apa perbedaan antara DFA dan NFA? Nah, seperti yang saya bilang tadi, yaitu dari satu state hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi yang saya bilang tadi, setiap ini hanya ada satu. Jadi kalau misalnya dari A diinputkan dapat inputan 1, dia hanya harus bisa ke B. Dia tidak boleh ke C, ke B. Jadi ada 2, dia nggak boleh. Dia hanya satu saja. Begitu. Dan juga perubahan state terjadi secara spontan. Dan perubahan state dapat terjadi secara spontan. Ini untuk DFA. Untuk DFA dia boleh secara spontan tanpa input. Untuk NFA, maaf. Non-deterministic finite automata. Itu perbedaannya. Kalau di NFA dia boleh tanpa spontan, itu tanpa input, tapi di DFA nggak boleh. Begitu. Mungkin itu saja penjelasan soal yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.